Baik Anda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah dari kelas ini yang hadir sekarang. Walaupun cuaca kita di luar sedikit kurang bersahabat ya, tapi Anda tetap semangat untuk hadir di hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada semuanya sudah mau bekerja sama. Baik, sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu ya, doa belajar dulu. Silakan kalau duduk doa belajar. Biar pada doa siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absensi. Ibu sebut nama bila hadir ya. Abel, Ahmad Lintang, izin Bu. Sakit ya. Anggun Laila, Anissa, izin Bu. Arif, Asifah, sakit Bu. Azrila, Azahra, hadir Ibu. Bintang Putra, Bio, Faliha, sakit. Haikal, Humaira, izin. Isan, Irsyad, Kalila, Kaila Wabaku, Kaila Haura, Lutfi, Bola Azam, Fahri, Rakit Rifo, Sigli, Muslim, Tiara, Najwa, Kontrol Nada, Raisya, Sakit, Randy, Tiffany, Zikri. Jadi ada beberapa orang yang tidak hadir, ada yang sakit, izin. Mungkin hal ini juga sangat terkait ya dengan acara kita hari ini. Baik Anda, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tes fokus dulu ya, tes konsentrasi sebelum kita melihat apa yang Anda nilai ya. Kalau Ibu sebut 1, Anda tentunya 1. Kalau Ibu sebut 2, Anda sebut berapa? 2. Kalau Ibu sebut 3, Anda tidak tertentu. Diam ya, ini. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2, 3, 1. 3. Kaila tidak fokus. 1, 2, 3. 2, 3, 1. 1, 3. Oke. Aplaus untuk kita semua. 99,1%. Satunya kayak fokus ya, dapat dikatakan fokus. Baik Anda, kemarin di grup kita sudah cukup banyak ya. Sudah Ibu kirimkan materi pembelajaran kita. Ibu minta Ananda membaca terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar hari ini waktu untuk memahami lebih dalam itu bisa dipersingkat, ya kan? Ya Bu. Tentunya ke materi kita Ananda sudah tahu tentang apa? Excel. Cerpen kepanjangannya apa Randy? Cerita pendek. Cerita pendek. Otomatis ada cerita, ya kan? Ada cerita walaupun panjangnya di situ dikategorikan pendek. Kalau panjang berarti lebih ke novel. Baik, karena ada cerita, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apa cerita kamu hari ini? Dari mulai bangun tidur hingga duduk sekarang belajar bersama Bu Nola. Coba siapa yang mau menyampaikan cerita hari ini? Spontan, ada yang mau?
Bebas apa aja ceritanya, tidak harus harus berkesan, tidak ya. Ada yang mau spontan? Tidak mau, ibu tunjuk ya. Ibu tunjuk saja, coba bercerita tentang kejadian hari ini. Dari kapan tadi? Dari bangun tidur hingga saat ini, detik ini. Coba Abel. Abel berdiri di situ. Ayo, Abel jadi tanya. Abel tadi bangun tidur segini, bukan Abel. Tapi Abel bukan kurang mood gitu kan bisa. Coba. Saya bangun tidur jam 5. Jam 5. Terus saya melakukan sholat subuh. Masya Allah. Lalu Setelah subuh saya mandi. terus Dan mandi saya pakai baju sekolah. pakai baju sekolah. Habis itu saya itu saja. Makan roti. Makan roti, oke. Saya yang setengah 7 saya pergi ke sekolah. Setelah 7. Terlambat Abang sampai sekolah? Sedikit. Sedikit. Sedikit itu agak subjektif ya. Sedikit itu berapa menit? Sedikit berarti. Ada lagi sudah. Dan hari ini Abang duduk belajar bersama orang. Ya, terima kasih Abang. Satu orang lagi dari perempuan ya. Siapa yang mau spontan perempuan? Biasa kalau ketemu laki-laki gini alhamdulillah jadi. Perempuan siapa yang mau? Ibu tunjuk ya. Ibu tunjuk mau. Tiffany. Silakan Tiffany berdiri di situ. Melaporkan apa cerita Tiffany hari ini hingga detik tadi. Silakan. Hari ini saya bangun jam 5.15. Oke. Setelah itu saya makan subuh. Lalu saya mandi dan menggunakan baju sekolah. Terus karena hari hujan saya menunggu di rumah sekitar 10 menit sampai hujannya agak rendah. Jadi saya berangkat ke sekolah dan sampai sekolah jam 5 menit terlambat sekitar 10 menit. Di pagi hari saya belajar matematik selama tahun dan sekarang saya belajar bahasa Inggris. Oke. Jadi konsepnya itu kalau ide sudah di dalam kepala, bukan di dalam kepala, baru kita juga bisa dong, berikan di dalam kepala, kita bisa lancar bercerita. Jadi ini sekarang ini konsep kita adalah next chapter. Kemarin itu ibu sudah mengirimkan kepada Ananda terkait apa? Terkait apa cerpen? Apakah kita menulis cerpen hari ini? Lalu terkait analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik artinya apa? Dari dalam. Kalau X dari luar. Nah, untuk 2JP hari ini, 2 jam pembelajaran hari ini ada 3 hal yang harus Anda capai. Yang pertama, Tauhid baca. Yang pertama, Tauhid baca. Pertama, identifikasi pemasaran STN. Ya, mengidentifikasi artinya Anda ngapain mengidentifikasi? Menentukan, mencari apa saja poin-poin penting di dalam cerpen tersebut. Yang kedua, coba Dio. Yang kedua, menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat dalam teks cerpen. Baik, menganalisa artinya apa? Memahami tapi levelnya udah dalam ya, lebih ke menelaah. Menganalisis berarti Ananda sudah paham semua yang digambarkan di dalam cerpen tersebut. Kalau mengevaluasi Arif silakan. Mengevaluasi si cerpen dengan menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mengevaluasi berarti menilai. Lalu Ananda kaitkan di dalam kehidupan sehari-hari Ananda. Apakah nilai-nilai di dalam cerpen tersebut terjadi di dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata? Ya. Nah, itu ada video. Di dalam video ini ada kisah. Ibu tampilkan video bukan hanya serta Ananda menonton tanpa makna ya, tapi Ananda harus pahami apa kisah di dalam video tersebut, apa masalah di dalam video tersebut, bagaimana tokohnya. Nanti ibu tanya kepada beberapa orang untuk menjelaskan kembali apa yang disampaikan di dalam video ini. Coba disimak dulu.
Ini berapa bang? Masih simpan aja bu duitnya. Kalau nggak mau beli barang aja lagi. Nah, barang aja di sini ya. Nggak barang aja di sini ya. Nah, itu tuh ada itu. Musik. Om. Ini dompetnya om. Tahu siapa? Ini om. Akhir tuh ya. Ya. Baik. Bagaimana? Sudah paham alur ceritanya? Oke. Ibu, siapa yang di sini mau menjelaskan dulu? Apa sih kalau kita bahas unsur intrinsik, di dalam unsur intrinsik permasalahan namanya adalah konflik. Kira-kira apa konflik di dalam video tadi? Ada yang bisa? Bu yakin ada yang bisa? Jangan malu-malu. Ada yang bisa? Konflik berarti permasalahan ya. Permasalahan itu berarti ada unsur negatifnya kan. Nah, kira-kira apa? Ayo, ada yang bisa? Silakan Zikri. Karakter utamanya yang ragu antara mau jujur atau enggak. Karakter pertama siapa namanya? Budi. Budi. Permasalahannya Dia ragu antara mau jujur atau enggak. mau jujur atau tidak. Berarti konfliknya itu fisikah atau batin? Batin. Batin berarti berhubungan dengan hati atau perasaan. Oke, itu konflik. Sekarang ibu mau bertanya. Kemarin ibu udah bagikan materi tentang tokoh, ya kan? Dibacakan materi ibu kemarin. Siapa aja tokoh di dalam video tersebut? Kalau nggak ingat namanya boleh kita sebut dengan kegiatan tokoh tersebut. Siapa yang bisa? Jangan bareng-bareng satu orang. Ini iya, yang di dalam. Ada yang bisa? Silakan. Tokohnya ini. Ingat ya Nanda, tokoh berarti ada karakter, ya kan? Walaupun dia hanya berbicara saja, dengan berbicara itu bisa memunculkan karakternya. Siapa aja? Ada yang bisa selain Fikri? Silakan, Muslim. Yang pertama Budi. Kedua pemain Budi. Langsung kita wataknya aja ya. Budi wataknya apa? Jujur. Jujur. Yang kedua Mama Budi. Wataknya apa? Baik itu kompleks semuanya dirangkum dengan baik. Mengajarkan kejujuran. Oke, lalu siapa lagi?
Kawannya Budi yang tadi menghasut ya. Oke, wataknya gimana? Menghasut. Oke, yang keempat. Pemilik dompet. Wataknya gimana? Tulus, dermawan, penyayang ya nggak? Penyayang. Ada nggak orang ketika diberikan dompet diambil udah pergi aja nggak masalah juga kan? Tapi dia ada keinginan untuk membantu, berarti penyayang. Ada lagi tokohnya? Warga-warga masyarakat yang berdialog tadi termasuk aku tidak? Warung. Wataknya apa? Tidak peduli. Jutek juga bisa. Ada lagi? Habis ya. Nah, artinya apa? Tokoh tersebut dapat dikatakan semua yang berperan dan memiliki watak. Kemudian, kira-kira yang ketiga Ibu nanya 3 unsur aja. Amanat apa yang tergambar di dalam video tersebut? Coba Haikal. Langsung sebut aja ya. Coba Haikal. Amanat. Ingat amanat kalimatnya bagaimana? Kalimat amanat bagaimana? Mengajak. Contohkan dulu satu kalimat amanat yang ada hubungan itu juga. Oke, janganlah berarti melarang. Mengajak itu ada 2 hal. Mengajak untuk orang melakukan dan mengajak orang untuk tidak melakukan. Kembali ke Haikal. Silakan Haikal. Silakan Haikal. Amanat dari video tersebut apa? Oke, teruslah bersikap jujur karena akan membawa kebaikan. Ya, oke. Baik. Satu lagi. Kira-kira alurnya bagaimana? Siapa yang bisa jawab alur? Jalan cerita. Alurnya gimana? Satu, Kayla. Maju. Alasan maju? Karena dia dari pas dia kecil sampai dia dewasa. Pas dia Terus berlanjut. Kalau maju berarti terus berlanjut. Baik. Berarti Ananda sudah dapat mengidentifikasi isi dari video tadi terkait tentang kejujuran. Apa untuk kita semua? Nah, ini selanjutnya karena Anda sudah berkelompok, ini ada Ibu bagikan FKPD-nya. Nah, ini adalah perinan dari bahan ajar atau materi yang Ibu berikan kemarin. Anda boleh lihat halaman belakang, halaman 3, silakan dibuka dulu halaman 3. Ibu berikan waktu 5 menit. Anda silakan memahami secara berkelompok. Tujuan memahami itu adalah agar Anda paham konsep dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Setelah Anda berdiskusi bersama kelompoknya, setelah 5 menit, nanti Ananda akan Ibu minta untuk memberikan contoh lain yang lain dari materi yang Ibu bagikan. Contoh yang berbeda. Bisa dimengerti? Nah, silakan diskusikan dulu unsur intrinsik itu apa aja, kemudian unsur ekstrinsik itu apa aja. Nanti Ananda cari contoh yang berbeda dari materi tersebut selama 5 menit ya.
pakai musik. Aman? Kalau ada pertanyaan nanya sama ibu ya. Ananda belum latihan tapi masih materi. Materi dulu belajar. Astagfirullah. Ada unsur intrinsik, apa aja unsur intrinsik? Konflik satu lagi. Ya, ekstrinsik apa aja? Kondisi sosial budaya yang diterapkan, nilai-nilai kehidupan. Oke. Yang dapat dianalisis di dalam naskah itu adalah nilai-nilai. Kalau kondisi sosial budaya dengan latar belakang itu lebih ke hasil dari novel atau cerita yang tersebut, cerpen yang tersebut ya. Yes. Oh, ini mau dicoret kan? Boleh, itu punya Nanda. Nanti kita lanjut materi masih pakai itu. Oke, Bu. Boleh buat namanya ya. Kalau aku udah Semua kamu harus mempersiapkan contoh yang berbeda dari contoh itu. Ya, Ingal. Contoh dari masing-masing kan itu udah ada contohnya kan. Cari masing-masing. Ya, Ingal. Kalau rasa bisa ingat, kalau nulis boleh. Satu menit lagi ya. Nanti siapapun yang disebut namanya akan spontan harus bisa menyebutkan contoh yang berbeda. Oke, waktunya sudah habis.
melaksanakan asesmen pertama. Ya, tugas kelompok. Jadi di sini siapa yang mau spontan menjelaskan tentang konsep busur intrinsik, latar, tempat? Siapa yang bisa? Silakan. Latar, tempat. Latar terbagi tiga. Apa saja? Tempat, waktu, suasana. Oke. Ibu minta tempat. Sudah dipahami di dalam materi ya? Tempat siapa yang bisa? Ayo. Tidak ada ini tangannya nggak paham. Paham tapi malu. Siapa yang bisa? Silakan. Salah tidak apa-apa. Salah berarti belajar dari kesalahan. Ya, contoh lain dari Mutiara. Ready, silakan. Ready mau menulis tempat, silakan. Contohnya ya, Pak. Contohnya saya saat ini berada di Padang. Saya saat ini berada di Padang. Sepertinya ibu cara mengajar maksudnya seperti benar apa selama ini setiap ada jawaban tentu ada alasan. Kenapa itu menggunakan tempat kayak ini? Saya berada di Padang hari ini karena saya Kenapa? Jadi tempatnya mana? Padang. Kenapa Padang latar tempat? Karena saya tinggal di Padang. Sedang berada. Karena saya berada. Oke, sedang berada. Ibu nanti sore akan ke Jakarta. Kira-kira tempatnya ada nggak? Jakarta. Ibu belum berangkat. Ibu akan berangkat. Ibu akan berangkat ke Jakarta. Apakah Jakarta ada tempat? Iya. Tempat dengan latar tempat berbeda ya. Ibu nanti sore akan berangkat ke Jakarta. Latar tempat? Ya. Kenapa tidak kerja? Belum ada kejadian di tempat tersebut. Oke, satu contoh dari ibu lagi. Ibu jam setelah 10 mengajar di 12F1. Coba azam, apakah ada latar tempat di kalimat ibu barusan? Kenapa? Karena nanti ya mengajarnya. Baik, paham ya anak? Berikutnya ibu minta berikan contoh lain dari konflik fisik. Siapa yang bisa? Konflik fisik. Tadi sudah dibahas sebentar ya. Konflik fisik siapa yang bisa? Ayo. Ada yang bisa spontan? Konflik fisik. Ada yang bisa? Kalau bisa? Fisik. Fisik. Tadi video konflik apa? Kenapa batin? Dalam diri yang hatinya ya. Oke, kalau fisik, siapa yang bisa fisik? Coba Kaila dulu. Nanti disampaikan betul salah. Konflik fisik. Kalau fisik bisa terlihat tidak? Ya, terjadinya pada saat kita berpapasan, terjadinya pertengkaran karena saling menyenggol satu sama lain. Oke, berarti yang mana fisiknya pertengkaran? Kenapa fisik? Bisa dilihat oleh mata. Kemudian contoh lain dari latar waktu. Ada yang bisa? Latar waktu. Latar waktu. Latar terbagi berapa tadi Arif? Apa saja? Oke, latar waktu siapa yang bisa memberikan contoh yang lain? Latar waktu. Pukul 9.30, Gunola sedang mengajar di 12F4. Ada waktu di situ? Ada. 9.30. Pagi ini saya sarapan mie goreng. Ada waktu? Ada. Pagi. Saat ini saya bahagia. Ada waktu? Saat ini. Saat ini waktu nggak? Ya. Kalau tidak jelas berarti belum waktu. Contoh yang lain dari siapa? Siapa yang bisa? Cara penjara. Aku tadi pagi berangkat ke sekolah pukul 6.15. Oke, waktunya mana? Contoh yang lain dari siapa? Satu lagi. Contoh yang lain. Ada yang bisa latar waktu? Abel bisa Bel? Latar waktu Bel? Bawa bisa? Enggak? Ada kan? Setelah Abel bawa ya? Mana? Sekarang jam 9.10. Jadi waktunya mana?
Setengah 10. Setengah 10. Oke lah, boleh. Bawa lagi, satu lagi. Sore ini apa mengunjungi nenek di rumahnya? Waktunya? Sore ini. Oke, rasa itu untuk intrinsik itu mungkin itu saja yang agak rumit ya. Sekarang kita masuk ke ekstrinsik. Ekstrinsik tadi gue bilang walaupun ada 3 unsurnya, tapi tetap yang bisa jalan secara tersurat adalah nilai. Ada berapa nilai-nilai di situ? 4. Yang pertama nilai moral. Siapa bisa memberikan contoh lain dari nilai moral? Ayo. Dari ibu dulu. Ada yang bisa? Silakan bicara. Sibli adalah anak yang rajin. Ini Sibli adalah anak yang rajin beribadah. Moralnya mana? Rajin beribadah moral. Rajin beribadah hubungan dengan siapa? Agama. Dengan Tuhan. Berarti kalau dengan Tuhan otomatis nilainya agama. Kalau yang moral berarti berhubungan dengan siapa? Sesama manusia. Berhubungan dengan akhlak. Contoh yang lain bisa Tiara? Yang moral. Dia adalah anak yang ramah terhadap teman. Itu adalah anak yang ramah. Mana moralnya? Ramah terhadap temannya. Kalau tidak ramah, Sibli berdosa? Tidak. Kalau Sibli tidak ramah, berdosa tidak? Lalu kenapa? Moral itu berarti ada hubungan dengan akhlak. Akhlak kalau akhlak buruk berdosa tidak? Ya. Kalau ramah, nggak ramah Sibli dosa nggak? Dosa. Enggak berdosa. Sibli dengan Tiara hubungannya apa? Teman atau ada hubungan keluarga? Dosa nggak dalam bidang keluarga? Tidak ya. Kecuali saudara atau ada hubungan keluarga. Berarti itu lebih ke nilai apa? Moralnya apa kira-kira? Aku nggak tahu yang moral. Moral itu banyak sekali ada. Murid dengan guru moral tidak? Ya. Dengan orang tua moral tidak? Dengan adik moral tidak? Dengan orang yang lebih tua moral tidak? Karena Sibli seumuran dengan Mutiara, jadi paling itu ada sanksi sosial. Tidak mau orang berteman dengan Sibli, gitu kan? Oke, contoh nilai moral belum ada. Silakan, Kaila. Ada merupakan mendorong orang tua di Amin ya Zak ya. Memang fakta itu fakta. Berarti itu adalah nilai moral. Mengapa? Karena hubungannya dengan orang tua. Paham ya moral? Sosial paham? Apa satu lagi nilai di situ? Budaya siapa bisa berikan contoh yang lain? Budaya apa arti budaya? Kebiasaan. Tidak harus malam bainai, tidak harus pakai baju bersifat, tidak harus meminang. Kan orang itu budaya kan? Harus itu. Siapa beri contoh yang lain? Silakan Randy. Saya membantu orang yang terjatuh dari motor ketika saya sedang berkendara. Nilai moral yang bisa kita ambil adalah tetap membantu seseorang dalam situasi yang paling gitu. Oke, moral. Membantu orang lain karena memang orang itu sedang butuh bantuan. Kalau nggak bantu baru betul. Kurang ajar sekali jadi manusia. Karena orang aja kita lewat aja. Ciprat pula air kan. Sumpah saya nanti. Oke, itu yang moral. Bagus. Applause untuk kita semua. Satu lagi, nilai budaya. Siapa yang bisa berikan contoh nilai budaya? Kebiasaan kan? Siapa yang bisa? Aris, silakan. Tiap malam sebelum tidur aku selalu belajar. Saat jam kelima dimulai. Selalu belajar setiap malam. It's time to begin the fifth lesson. Baik. Kenapa budaya? Karena selalu belajar. Setiap malam lagi ada yang diulang dan ada berlebih-lebihan juga. Berarti itu adalah kebiasaan yang terus-menerus. Berarti itu dapat dikatakan budaya. Satu lagi contoh nilai budaya. Siapa dari yang perempuan lagi? Yang perempuan siapa yang bisa? Silakan Tiffany. Aku selalu sarapan dengan roti setiap hari.
Oke, ada penanda budayanya adalah selalu sarapan dengan kopi setiap pagi, selalu setiap jam. Nah, kalau makan nasi budaya nggak? Enggak. Budaya Indonesia nggak? Iya. Jadi budaya itu tidak harus kan orang bilang ini malam Mbak Inai, Mam Mina, pakai baju adat segala macam itu udah jelas budaya ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan Anda? Paham ya? Ada pertanyaan untuk unsur intrinsik, ekstrinsik, silakan bertanya terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas. Jelas? Kalau sudah paham, Anda masuk ke LKPD yang halaman pertama. Halaman pertama teksnya, halaman kedua itu adalah soalnya. Pertanyaannya ada 4. Yang terakhir itu adalah mengisi TTS. Yang 1, 2, 3 itu terkait tema, amanat, dan evaluasi. Caranya sudah tahu ya. Kalau cara mengevaluasi bagaimana? Apa yang disampaikan itu ada pada halaman terakhir. Cara mengevaluasi ada pada halaman terakhir. Contohnya ada di situ, bisa dilihat. Halaman terakhir ada contohnya kan? Paham ya? Nah, kalau sudah paham silakan dikerjakan tugas kelompok. Anda berdiskusi dengan sama teman kelompok, tapi tetap tugasnya masing-masing. Oke, Bu. Kalau ada pertanyaan boleh tanya di mana, Bu? Langsung diskusinya. Karena fokusnya kalau ada pertanyaan ke Ibu? Ya. Apa yang dominan di maksimal 10 menit ya, maksimal waktu 10 menit. Kalau ini kita presentasi ke depan kelas. Kalau amanat apa lah ya, amanat evaluasi saya.
ada tukang pijit di sini. Lima menit lagi ya. Punya 5 menit lagi. Preparasi ya. Lima menit lagi ya, sudah berjalan. Tiga menit lagi. Nanti ketemu ya sampai ke depan yang mempresentasikan. Iya, betul. Ini kan kemajuan. Nomor satu mana kan? Mana? Coba. Jangan lupa KTM-nya di halaman belakang. Di kamar. Satu menit lagi.
Oh ya itu ya. Oke, waktu sudah berakhir ya. Hanya 4 soal kan? Waktu sudah berakhir. Kita akan presentasi ke depan. Kelompok yang terpilih akan mempresentasikan terkait 4 soal kan? Sudah ini Ananda? Sudah ini? Sudah Zam? Dia tidak pernah menunda pekerjaan. Oke, nampaknya butuh tambah waktu ya. Kita mulai presentasi muncul 9.55. Ibu kasih waktu tambah 2 menit lagi untuk menyelesaikan semua pertanyaan itu. Untuk majas itu banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, untuk yang majas pengulangan itu ada dua. Yang pertama, Anda akan tulis nanti ya. Yang pertama ada paralelisme. Paralelisme itu pengulangan tiap baris. Yang kedua, repetisi. Repetisi itu pengulangan dalam satu baris. Kalau di dalam soal itu ada tanda koma, berarti masih dianggap setelah koma itu satu baris. Karena kita nggak membahas Ananda. Ibu ulangi ya. Untuk majas pengulangan itu ada dua. Ada paralelisme, pengulangan tiap baris. Yang kedua, repetisi, pengulangan dalam satu baris. Bedanya apa? Ketika Anda mengerjakan soal, karena itu bukan puisi. Kalau puisi kan ada satu kata diulang aja boleh ya. Itu kalimat. Berarti Anda lihat setelah koma itu kira-kira masuk ke baris tidak? Masuk ke baris ya. Setelah koma masuk ke baris tidak? Masih. Kalau yang satu baris tadi apa namanya? Repetisi. Kalau yang tiap baris paralelisme. Silakan dianalisis yang mana jawabannya. Oke, kita mulai presentasi ya. Ananda di depan bisa dimulai. Nah, coba perhatikan ibu dulu. Instruksi untuk presentasi adalah nanti ketika di depan itu seperti biasa. Perhatikan dulu ke depan. Perhatikan dulu, Aikal. Seperti biasa, Ananda perkenalan seperti biasa ya, karena ini ilmiah. Kemudian Ananda sampaikan beserta alasan-alasannya.
Sebab setiap jawaban itu membutuhkan alasan. Kita undi siapa penampil pertama. Kelompok satu. Siapa satu? Kita aplaus dulu untuk kelompok satu. Oke, silakan kelompok satu presentasi. Semuanya ke depan. Uang kasih. Guys, perhatikan dulu ke depan guys. Ananda perhatikan dulu. Oke, perhatikan dulu. Arif perhatikan dulu. Nanti mereka ngomong sendiri dong kalau ada belakang seperti itu. Ringo, sini. Oke. Dah, sekarang dimulai menyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang question ini. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri sebagai moderator, Azrila. Saya Aku Laila. Baiklah, selanjutnya jawaban dari pertanyaan di kerja kita bakal dijawab sama nomor 1. Tema cerpen tersebut adalah kematian. Karena di dalam teks kebanyakan membahas tentang kematian. Saya dulu ya, karena nanti ada beberapa komentar terakhir nanti baru penguatan ya. Karena kemarin itu sifatnya kan terbatas jadi yang ketiga evaluasi. Dio, terdengar nggak Dio? Dengar, pulang. Ayo, Dio bohong. Dengar nggak? Nggak, kamu lagi nih. Ibu nggak yakin sama situ terdengar. Coba dengar. Kemarin yang disampaikan dari tersebut adalah kita harus memaksimalkan dan menghargai dan memaksimalkan waktu kita sebagai manusia hidup. Itu alasannya karena kematian itu sifatnya terbatas, ya, jadi kita ingin mencoba waktu lagi. Kayak itu buktinya itu pada masyarakat terakhir pas tokoh utama itu yang meninggal kan dia memanfaatkan terakhir kan jadi bapak bisa jaga. Akhir. Oke, tunggu dulu. Tadi Bu lupa menyampaikan. Ini kan ada berapa soal? 4, ya kan? Nah, kalau kita hanya mendengar saja presentasi tanpa ada kita diskusi, tidak paham nanti. Jadi Ananda, kita beri kesempatan untuk kelompok pertama ini menyampaikan 2 saja diskusi, nanti selanjutnya baru nomor 3 saja, selanjutnya baru TKTP ada 2 kelompok, oke? Nah, sampai 2 nomor aja berarti gitu. Udah berarti sampai amanat ya? Oke. Tema tadi adalah kematian. Amanat tadi janganlah marilah menghargai waktu dan memaksimalkan waktu. Silakan. Tanya jawab. Baiklah, itu hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara dari kelompok 6. Ingin bertanya, apakah ada amanat lain selain dari yang telah diberikan oleh kelompok 1 tadi? Terima kasih. Bisa
dalam keselingkuhan. Itu buktinya kan ada di tokoh Indonesia ya, tokoh ayat di Indonesia itu kan dia kan dapat terus pesanan itu cuman kan dia ada di nomor harga atau apa itu tidak ada hubungan dengan. Oke, masih deh. Ada yang lagi? Apakah ada pertanyaan lain dari kelompok lain? Tema dulu deh, tema belum jujur deh kayaknya Ananda. Temanya kematian, biar semua. Tapi kok yang semua sama nih? Beri dong alasan kenapa kematian, ya kan? Konsep yang ngambil tema itu apa? Yang sering muncul, yang sering dibahas, ya kan? Intinya permasalahan utama, ya kan? Nah, coba berikan tanggapan. Apakah ada kelompok yang lain berbeda? Silakan. Kelompok kedua ya. Secara resmi, secara formal kayak gitu. Nanti ibu salahkan kalau nggak jadi ya karena berbeda kan entah mana kita belum tahu ya, belum tahu kematian itu benar, belum tahu juga yang itu salah. Silakan Kaila. Ibu bertanya deh, Ibu Amin Ali moderator, Ibu bertanya, temanya apa? Temanya apa? Apa? Mistis, alasan apa mistis? Unsur mistisnya yang mana Tezam? Oke, jadi Azam menyimpulkan mistis. Sama tanggapan. Ya, kan kita berbeda boleh ya. Kita berpendapat boleh. Silakan tanggapi mistis itu gimana? Atau ada yang boleh yang menyangka pendapat yang Yaji atau Azam? Silakan. Mistis itu juga masuk ke tema dari cerpen ini. Cuman kebanyakan yang dibahas itu tema itu kan yang paling banyak bahas di teks ini kan. Itu tuh tentang kematian. Mistis memang ada, tapi ada di bagian akhir-akhir itu. Jadi yang mau lebih condong ke kematian secara keseluruhan dari kelompok. Oh, enggak ada lima gitu juga. Oke. Ya, oke. Ada tanggapan lagi tentang tema? Iya. Mengapa kematian? Selain kematian ada nggak tuh kata-kata yang ada gunakan? Enggak ada kok. Kematian juga kok. Karena dominan berita berkaitan dengan kematian. Oke. Kedua, amanat. Apakah ada kelompok lain yang menyampaikan pendapat berbeda dari kelompok satu? Tadi yang pernah kita apa sih nggak dengar? Mari kita lebih memaksimalkan energi untuk kita ketika hidup. Apakah ada kelompok lain yang berbeda? Alasan tadi dicobakan ya, itu bisa karena ada ajakannya kan. Nah, konsep amanat apa tadi? Ada kalimatnya berbentuk ajakan. Ajakan untuk orang melakukan, ajakan untuk orang tidak melakukan oleh orang. Oke? Aman ya? Dan sampai ditutup dulu kelompok satu. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok satu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, next ya, satu kelompok lagi. Kelompok tiga. Oke, silakan kelompok tiga maju. Depan tiga, gas tiga, ayo. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil presentasi kami yang akan dibacakan oleh Siti. Evaluasi. Jangan grogi sih. Sampai sih, sampai. Chill. Jadi evaluasinya adalah pertama berdasarkan memiliki spiritual yang tinggi sehingga ia tidak Volumenya kondisikan. Ada masih. tokoh utama pada cerpen tersebut memiliki nilai spiritual yang tinggi sehingga ia tidak pernah menunda pembuatan batu nisannya karena ia tahu bahwa kematian tidak dapat ditolak. Lalu kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yang mengakibatkan depresi. Jadi kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yaitu selalu berbuat kebaikan karena kematian tidak tahu kapan. Sekian dari kami, adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Hari ini Bu rajin belajar tiap malam, Bu. Ya. Silakan siapa yang menanggapi? Siapa menanggapi? Sama semua Nanda. Nanti kalau tanggapan berarti usahakan semua ya. Kalau berbeda dengan kelompok penyaji, ada yang berbeda dengan kelompok penyaji? Ya Bu. Siapa? Silakan sampaikan. Satu orang yang perwakilan, silakan. Yang berbeda satu orang yang perwakilan kelompok, silakan. Bawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 berdasarkan evaluasi yang evaluasinya kelompok ayah selalu membuat tulisan yang dipesan namun tanpa diduga kelompok ayah juga membuat tulisannya sendiri. Keadaan ini sesuai dengan kehidupan nyata yang dimana kelompok ayah adalah salah satu Keterkaitan dengan kehidupan? kaitannya keluarga itu tidak dapat berdoa kepada siapa datangnya. Contoh tindakannya yang dirasakan orang lain. Misalnya kita punya teman waktu kita lihat keadaannya masih sehat terus itu Saudara yang lain dan Arias. Oke. Teman masih bersama kita, namun tiba-tiba sorenya kita mendapat kabar bahwa ia telah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkejut kan? Berarti itu namanya tiba-tiba ya kan? Oke, applause untuk kelompok Wawa dan penyanyi. Aman ya? Aman dong. Aman dong. Sekian dari Aman kelompok dong. kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, karena waktu kita mau habis, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai TTS analisis cerpen kayu ikan terakhir. Across pertama akan dibacakan oleh Zara. Sikap aku yang dapat dipercaya ketika ayah pergi beberapa hari yaitu amanah. Oh ya, amanah benar? Silakan dicek ya. Selanjutnya, gaun nomor 2 yang akan dibacakan oleh Haikal. Alur yang digambarkan dalam cerpen adalah maju. Apakah teman-teman juga jawabannya maju? Baik, gaun nomor 3 yaitu akan dibacakan oleh Hussein. Bapak membuat tulisan berbulan adalah ayah. Apakah sama jawaban teman-teman? Sama. Baik, nomor 4 akan dibacakan oleh Zara. Latar waktu ditemukannya ayah meninggal dunia. Apakah sama dengan teman-teman? Baik, nomor 5 akan dibacakan oleh Haikal. Yang dari muncul dan cerpen adalah motif. Apakah sama dengan teman-teman? Sama. Baik, nomor 6 akan dibacakan oleh Hussein. Nah, majas pada kalimat kali ini terasa lebih kuat, lebih tajam, yaitu repetisi. Apakah sama dengan teman-teman? Sama. Nomor 7 akan dibacakan oleh Zara. Nilai apa yang ditunjukkan oleh sikap menyambut tamu dalam ramah yaitu nilai sosial. Apakah sama dengan teman-teman? Selanjutnya nomor 8 Haikal. Tempat saja ayah meninggal dunia adalah ruangan. Apakah sama dengan teman-teman? Sama. Baik, nomor 9 akan dijawab oleh Tokoh yang menyerang dan berbakti kepada orang tua adalah aku. Oke, apakah sama? Terakhir nomor 10 akan dijawab oleh Zara. Suasana ketika ayah meninggal dunia yaitu sedih. Oke, sama dengan teman-teman semuanya. Sama. Baik, apakah ada dari jawaban teman-teman yang berbeda atau adakah yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Ada. Berarti sama jawaban benar ya? Oke, silakan Indonesia quiz. Ada pertanyaan ke kelompok mengaji? Ya, silakan ditunjukkan. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan kuis lalu bikin mengirim link ke dalam grup ya. Nah, jaringan ada macet. Kamu udah halo udah. Kamu akan paketnya kan? Ayo. Silakan. Yang masuk? Bisa. Saatnya istirahat. It's time to have a break. Saatnya istirahat. It's time to have first break. Apa namanya? Kodenya nih 3554 ini ya 3554 0154 ya. Pakai akun yang ada Google sendiri ya, kamu channel kali.
Siapa yang udah bisa lagu? Yang di sampingnya itu ya Nanda, dia pakainya enggak. Ini yang pertanyaan itu kan Bu, ya. Ketiknya Bu, ya ketik.
Kalau korbannya berkorban. Susah ya pertanyaannya. Oh iya. Siapa yang Yang orientasi Bapak lokasi sini. Apa teman-teman dia itu? Ya itu juga sih. Yang kita Itu masih yang ini masih hijau. yang paling apa? Dia mencocokkan yang terakhir itu mencocokkan ya Nanda. Nanda geser saja. Ini kan boleh ya ada waktu. Anda nggak bisa melama kerjakan itu sampai dikasih waktu. Kalau lama nanti dianggap udah lewat. Salah. Ya kan? Waktunya sampai. Oke, waktu. Biasa kalau hujan apa ya? Ibunya di Ini nggak ada remedial ya. Kalau 2 bulan ada remedial 2 bulan ya kalau Ayo, saya tidak membaca teksnya ini. Apa lagi ya? Adanya apa tadi? Merah-merah Ada
Bersih, taruh Ini aku tolongin sekarang. Oke, terakhir ya. Saya boleh. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Terakhir ya. Oke, karena waktu kita udah mau habis, tadinya ini mau minta Nanda untuk membuat refleksi ya, tapi karena rasanya tidak cukup lagi waktu kita refleksi itu dengan secara instan saja. Refleksinya adalah apa pesan moral yang dapat diambil dari salah satu teks tersebut, yang mana kedua teks tersebut yang paling berkesan bagi Anda. Ya, silakan Dela. Pesan moralnya apa dari kematian? Teruslah berbuat baik di dunia ini, karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan kembali, dan waktu itu pasti akan datang. Oke, harusnya berbuat baik intinya begitu ya. Karena memang kematian itu tiba-tiba. Baik. Lalu simpulan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa mengulang kembali terkait apa unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen? Silakan, siapa yang bisa mengulang kembali? Unsur intrinsik apa saja? Coba Randy, unsur intrinsik yang pertama apa Randy? Pertama tema. Terus? Tema lah, keamanan. Ya. Ya. Ini 9 ya di satu konflik. 4. Oke. Lanjut, Set. Tokoh. Ya. Oke.
konflik. Baik. Unsur ekstrinsik ada 3. Coba Adrila. Unsur ekstrinsik jabarkan yang 3 simpulkan. Yang pertama apa unsur ekstrinsik? Ekstrinsik adalah unsur yang membangun kondensator dari luar. Apa Adrila? Ya, ulang kembali. Apa unsur ekstrinsik? Yang pertama, latar belakang pengarah. Yang kedua, oke, yang ketiga, coba bawah nilai-nilai kehidupan. Yang dapat kita analisis di dalam teks sebuah cerpen itu adalah nilai-nilai. Jadi dari sekian materi tadi, apakah Ananda sudah paham terkait mengidentifikasi teks cerpen? Sudah. Menganalisis? Sudah. Dan mengevaluasi? Sudah. Intinya adalah setiap nilai-nilai yang ada di cerpen itu ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Ananda datang disiplin ke sekolah ini aja, itu ada kaitannya dengan kisah dalam cerpen ya. Disiplin, kemudian kalau disiplin itu nilai apa? Kalau disiplin nilai apa? Moral, karena berhubungan dengan taatnya kita kepada sekolah. Ya, kalau membantu teman, sosial. Kenapa? Karena hubungan baik ya. Kalau selalu mengerjakan tugas tempat budaya. Kemudian sholat di masjid, sholat zuhur di masjid, agama. Jadi itu ada kaitannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak. Pertemuan kita selanjutnya adalah kita akan membahas tentang bagaimana mengungkapkan ide ke dalam sebuah kerangka cerpen sehingga nanti akan menjadi sebuah cerpen. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Senang sekali hari ini bersama Ananda. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.